Di dalam sebuah kereta, seorang anak duduk di dekat jendela, matanya berbinar seolah tidak mau melewatkan satu detik pun. Dia mengamati setiap pemandangan di luar dengan penuh kekaguman. Ayah, lihat, gedung-gedungnya besar sekali. Ayahnya yang duduk di sebelahnya tersenyum haru melihat anaknya begitu bahagia. Tak jauh dari mereka, dua penumpang lainnya mendengar kegembiraan anak itu. Salah satu dari mereka berbisik kepada temannya, lihat tuh, norak banget, kayak nggak pernah lihat gedung. Sang anak tidak menyadari bisikan itu dan terus menikmati perjalanan, bahkan berseru lebih kencang ketika melihat sesuatu yang baru di luar jendela. Ayah, lihat, itu burung terbang cepat sekali. Merasa terganggu, kedua penumpang itu memutuskan berpindah ke gerbong lain. Namun tanpa sadar, salah satu dari mereka menjatuhkan dompetnya. Anak itu melihat dompet itu di lantai lalu memungutnya. Dengan senyum tulus, dia berjalan menghampiri penumpang tersebut. Kak, ini dompetnya jatuh. Penumpang itu terlihat terkejut dan sedikit malu. Ayah anak itu tersenyum dan berkata, maaf kalau anak saya terlihat begitu bersemangat dan mengganggu kenyamanan Anda. Karena ini adalah kali pertama dia bisa melihat dunia setelah sebelumnya mengalami kebutaan sejak lahir dan baru menjalani operasi yang berhasil memberinya penglihatan. Saat terjadi perampokan di sebuah bank, seorang perampok berteriak jangan ada. Yang bergerak uang ini milik negara. Hidup kalian milik kalian sendiri semua. Orang di bank tiarap dengan patuh terdiam. Tanpa suara seorang wanita yang terkejut. Secara refleks berbaring di meja dengan posisi menggoda perampok itu. Memelototinya dan menegur tolong. Bersikap sopan ini adalah perampokan. Bukan pemerkosaan tanpa basa-basi ia dan rekannya mengumpulkan uang sebanyak. Mungkin lalu kabur dengan tenang di perjalanan pulang si perampok muda yang punya gelar S1 mengajak perampok yang lebih tua untuk menghitung hasil rampokan namun perampok yang lebih tua yang hanya lulusan sekolah dasar menolak dan berkata bahwa mereka bisa menunggu berita di televisi untuk mengetahui jumlah yang mereka rampok sementara itu. Di dalam bank manajer bank segera menginstruksikan pengawasnya untuk memanggil polisi tetapi pengawas bank itu berbisik tunggu dulu Pak bagaimana? Kalau kita ambil dulu 10 juta dolar. Untuk kita sendiri manajer bank terdiam. Sejenak lalu tersenyum sepakat keesokan. Harinya berita utama di televisi. Mengabarkan tentang jumlah besar yang dirampok dari bank tersebut menurut. Kalian siapa perampok yang sebenarnya? Dalam kejadian ini. Seorang anak sedang bermain di depan rumahnya, sementara sang ayah dengan gembira sedang mencuci mobil barunya. Beberapa saat kemudian, sang anak tiba-tiba menggores-gores mobil itu dengan batu. Sang ayah yang melihatnya terkejut dan berteriak, hentikan. Apa yang kamu lakukan dengan penuh emosi? Ayah itu tanpa sengaja memukul tangan anaknya dengan kunci Inggris. Anak itu ketakutan melihat tangannya dan berteriak kesakitan sang ayah dengan panik. Segera membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter mengatakan, maaf Pak, tangan anak Anda patah dan tidak bisa berfungsi dengan normal lagi. Ayah itu menangis dan berlutut di samping anaknya dan berkata, sayang ayah, minta maaf. Sang anak dengan polos bertanya, ayah, kapan tanganku bisa tumbuh lagi? Mendengar itu sang ayah merasa hancur. Dia berlari keluar dan berteriak sambil menendang mobilnya berkali-kali. Namun tiba-tiba ayah itu terkejut dan semakin menangis, melihat goresan di mobilnya yang tertulis, ayah aku mencintaimu. Seorang anak setiap hari bermain game dan suatu hari ia meminta ayahnya membelikannya HP gaming terbaru meskipun gaji ayahnya pas-pasan. Ia tetap membelikan HP untuk anaknya keesokan harinya. Ayah itu mengajak anaknya ke tempat kerjanya untuk melihat betapa sulitnya ia mencari uang. Ayah itu bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil besar. Suatu ketika ayahnya membuat kesalahan dan bosnya marah-marah serta mencaci maki. Ayahnya sang anak menyaksikan semuanya merasa hancur dan sedih. Setelah itu anak itu berlatih keras dan bermain game. Dan mabar setiap hari 5 tahun kemudian, setelah bertahun-tahun berusaha dan bekerja keras, anak itu berhasil menjadi pemain game profesional dan menghasilkan banyak uang. Suatu ketika, saat ayahnya berulang tahun, anak itu membawanya ke bengkel, tempat ayahnya dulu bekerja. Sang ayah terkejut dan bertanya, anakku, apa maksudmu membawaku ke sini? Anak itu menjawab, ayah, bengkel ini untukmu. Ini hadiah ulang tahunmu. Seorang anak dari keluarga kaya, setiap hari menghabiskan uangnya untuk barang-barang mewah. Tidak hanya menghamburkan uang, tetapi ia menjadi sombong dan tidak menghargai orang lain. Suatu ketika dia pulang ke rumah, dengan wajah murung ayahnya berkata, nah ayah, bangkrut, kita tidak punya apa-apa lagi. Kita harus pindah ke desa dan memulai hidup baru dengan bekerja di sana. Anak itu diam tampak terkejut. Akhirnya mereka tinggal di desa. Anak itu tampak lesu dan lelah bekerja di ladang bersama ayahnya. Kenapa aku harus bekerja seperti ini? Ini sangat sulit dan melelahkan, kamu harus bekerja. Atau kita tidak akan punya makan malam. Anak itu terdiam, lalu melanjutkan pekerjaannya. Setelah bekerja keras, akhirnya ia berhasil menjual hasil panennya sendiri. Dia tampak senang memegang uang hasil jerih. Payahnya, apa yang akan kamu lakukan? Dengan uang itu aku akan menyimpan uang ini dan membantu orang lain yang mungkin bernasib sama sulitnya. Seperti aku, dengan nada lembut ayahnya berkata, nak, sebenarnya kita tidak jatuh miskin. Ayah hanya ingin kamu belajar menghargai orang lain dan mengerti betapa susahnya mencari uang.
Seorang anak selalu menonton balapan motor. Suatu hari ia berlari dan berteriak, "Ayah, aku berhasil membuat mainan motor." Namun sang ayah mengambil mainan itu dan membantingnya. Balapan itu berbahaya dan pembalap tidak punya masa depan. "Ayah, itu cita-citaku, aku mohon," kata anak itu dengan penuh harap. Ayahnya dengan emosi berkata, "Tidak, cita-citamu tidak berguna. Kamu harus menjadi dokter." Anak itu menangis dan berlari. Pergi. Suatu hari ketika sang ayah pulang, ia terkejut melihat anaknya bermain dan rumahnya berantakan dengan kayu. Ayah itu marah dan berkata, "Sudah berapa kali aku katakan berhenti dengan mainan itu, keluar dari rumah ini?" Anak itu berlari, pergi dan tinggal bersama kakeknya. Beberapa tahun berlalu dan sang anak tidak pernah kembali. Suatu hari ayahnya sedang duduk santai menonton TV. Ia terkejut melihat anaknya baru saja menyelesaikan balapan dan menjadi juara. Ayah itu berteriak, "Astaga, itu anakku!" Saat wawancara, anak itu berkata, "Juara ini aku persembahkan untuk kakekku. Dialah satu-satunya yang percaya padaku." Seorang petugas kebersihan pesawat sedang membersihkan kokpit pilot, dan dia melihat sebuah buku berjudul Cara Menerbangkan Pesawat untuk Pemula Jilid 1. Dengan penasaran dia membuka halaman pertama yang bertuliskan, "Untuk menyalakan mesin, tekan tombol merah." Dia melakukannya, dan mesin pesawat pun menyala dengan penuh kegembiraan dia. Membuka halaman berikutnya, "Untuk menggerakkan pesawat, tekan tombol biru." Dia mengikuti instruksi itu, dan pesawat mulai bergerak semakin bersemangat. Dia ingin mencoba menerbangkannya. Dia membuka halaman ketiga yang bertuliskan, "Agar pesawat bisa terbang, tekan tombol hijau set." Setelah menekan tombol tersebut, pesawat mulai terbang selama 20 menit. Dia menikmati penerbangan yang tak terduga itu. Setelah merasa cukup, dia ingin mendaratkan pesawat. Dia membuka halaman keempat, tetapi di halaman tersebut tertulis, "Untuk tahu cara mendarat, silakan beli buku Jilid 2 di toko buku terdekat." Pesan moral: jangan pernah mencoba sesuatu tanpa memiliki informasi yang lengkap. Seorang anak laki-laki sering bolos sekolah, tidak pernah mengerjakan tugas dan sering alpa. Dia terkenal karena kenakalannya di sekolah. Suatu hari tibalah saat pengumuman kenaikan kelas, gurunya mulai membacakan nama-nama siswa yang naik kelas. Setiap nama yang disebut diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan dari teman-temannya. Namun ketika nama anak itu disebut, suasana mendadak hening. "Kamu tidak naik kelas tahun ini," kata gurunya dengan tegas. Anak itu sangat marah. Sepulangnya ke rumah, ia langsung memberitahu ayahnya apa tidak naik kelas. Teriaklah ayahnya yang terkenal keras dan mudah marah. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju sekolah dengan emosi yang meledak-ledak. "Bagaimana bisa anak saya tidak naik kelas?" bentaknya guru anak tersebut. Berusaha menjelaskan namun ayahnya tidak mau mendengar. Dia memukul guru tersebut. Dengan keras kepala sekolah datang melerai dan dengan tegas berkata, "Sikap seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Anak Anda sering bolos dan tidak pernah mengerjakan tugas." Dari gurunya, namun ayahnya masih tidak terima. "Jadi kalian menyalahkan anak saya?" teriaknya. Dengan nada menantang, dengan nada tegas, kepala sekolah berkata, "Jika Bapak merasa anak Bapak tidak salah, silakan urus sendiri, buat rapornya sendiri, buat ijazahnya sendiri. Kami di sini mendidik dengan aturan dan tanggung jawab. Jika Bapak tidak bisa menerimanya, silakan ajari anak Bapak dengan cara Bapak sendiri." Ali, seorang anak kecil, sering melihat ayahnya mengasah pisau dapur. "Kenapa pisau tumpul harus diasah?" tanya Ali. Ayahnya menjawab, "Pisau yang tumpul tak bisa memotong apapun. Tapi, kalau diasah, ia jadi berguna lagi." Ali mengangguk, tapi tidak terlalu paham. Suatu hari, Ali gagal dalam ujian. Ia pulang dengan lesu. Ayahnya berkata, "Ingat pisau tumpul? Kita tidak buang, kan? Kita asah." "Kamu pun begitu." Kegagalan bukan akhir, itu pengasahan. Ali tersenyum kecil. Ia akhirnya mengerti, gagal hanya proses untuk menjadi tajam kembali. Rizal menemukan peta. Peta itu menunjukkan sebuah pulau tak berpenghuni di tengah Laut Banda. Dengan semangat, ia berlayar bersama dua temannya ke sana. Pulau itu terlihat biasa, tapi ada aura gelap yang terasa menekan. Setelah 2 hari, mereka menemukan sebuah gua. Di dalamnya, terdapat peti kayu besar penuh koin emas. Namun, begitu peti dibuka, suasana berubah mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara tangisan terdengar dari dalam gua. Malam itu, Rizal bermimpi didatangi sosok berjubah hitam. Ia memperingatkan Rizal untuk mengembalikan emas itu ke tempatnya. Keesokan harinya, satu temannya ditemukan hilang tanpa jejak. Rizal memutuskan meninggalkan emas itu dan kembali ke daratan. Setelah kejadian itu, Rizal berhenti menyelam. Ia percaya harta itu adalah kutukan yang melindungi pulau angker itu. Hingga kini, pulau tersebut tak pernah lagi didatangi manusia. Tahukah kalian, cinta seorang ibu takkan pernah tergantikan? Namun, ada kisah memilukan tentang seorang anak yang durhaka. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu bersama anaknya, Badu. Sang ibu bekerja keras agar Badu bisa hidup layak. Namun, setelah dewasa, Badu lupa akan jerih payah ibunya. Ketika Badu menikah dengan wanita kaya, ia malu mengakui ibunya. Suatu hari, sang ibu datang ke rumahnya.
Namun Badu berkata, "Pergi, aku tak mengenalmu." Hati sang ibu hancur. Dengan linangan air mata, ia berdoa. Semoga Tuhan memberikan balasan atas kelakuannya. Tak lama petir menyambar, dan Badu berubah menjadi batu. Batu itu kini menjadi pengingat bagi kita semua. Sayangilah ibu, karena surga ada di bawah telapak kakinya.